Identitas nasional. Apa arti dari identitas nasional? Apa itu kebudayaan nasional? Sebagai wawasan dan kebanggaan serta identitas nasional. Sejauh mana mereka mengenal identitas nasional mereka sendiri? Dan bagaimana tanggapan mereka mengenai identitas nasional? Apa itu identitas nasional? Menurut Kailan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Nah, dengan ciri-ciri yang khas tentunya. Dan dengan ciri-ciri yang khas ini, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lainnya dalam kehidupannya. Dikarenakan identitas nasionalnya berbeda juga. Dan ada juga yang mengartikan identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat, istiadat, serta karakter khas suatu negara tersebut. Begitu saja. Kebudayaan nasional sebagai wawasan, kebanggaan, dan identitas nasional. Kebudayaan nasional Indonesia dibentuk oleh berbagai kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak dari segala kebudayaan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, tidak semua kebudayaan lokal bisa menjadi kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan lokal bisa menjadi kebudayaan nasional Indonesia apabila kebudayaan tersebut bisa mengakumulasi nilai atau dapat diterima oleh masyarakat secara nasional. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin, saya dari kelompok Pancasila. Saya ditugaskan oleh mentor saya untuk mewawancari beberapa orang. Jadi sebelumnya boleh masnya perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Robi Maulana. Untuk asalnya sendiri orang mana sih, Mas? Asal saya sendiri dari Bangkalan, Madura. Oh, Bangkalan. Sebelumnya budaya apa aja sih yang ada di Madura tuh? Mungkin dari beberapa tuh kayak ada kerapan sapi, ada rokatase. Mungkin yang ada di Madura aja itu kayak Hari Raya Ketupat. Ya udah. Kalau karapan sapi tuh yang kayak gimana sih, Mas? Mungkin kayak perlombaan sapi itu biasanya diadain hari-hari tertentu lah, kayak bulan Juni gitu. Terus apa tadi yang ketupat itu? Itu kayak gimana sih, Mas? Mungkin Hari Raya Ketupat itu setelah Hari Raya Idul Fitri, 7 harinya setelah itu ada Hari Raya Ketupat biasanya, yang tidak ada di daerah lain, hanya di Madura aja. Mungkin itu saja dari saya, Mas, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf untuk mengganggu waktunya. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Hafid Sawana Sufa dari Sidoarjo. Saya di sini ingin mewawancarai kakak. Di daerah kakak kan ada berbagai macam kebudayaan. Nah, untuk itu bagaimana pendapat kakak tentang kebudayaan di daerah kakak tersebut? Menurut pendapat saya sih, kebudayaan di daerah saya ini sangat banyak, akan tetapi cuma sedikit sih yang terekspor oleh media ataupun di masyarakat luas. Sehingga kalau menurut saya masih banyak pendapat kayak budaya-budaya yang ada di desa-desa itu yang masih belum terekspor sih. Jadi kalau bisa dari perangkat desa ataupun masyarakat, kalau emang ada pameran budaya yang ada di luar kota, itu sebaiknya bisa mengikuti supaya budaya kita tuh lebih terekspor pada masyarakat luas di Indonesia. Oke, berarti
kesimpulannya berarti kakak harus melestarikan budaya itu di luar daerah. Ya, karena untuk di daerah saya aja seperti contoh itu tanian lanceng sekarang sudah jarang karena udah banyak masyarakat Madura itu yang keluar kota ataupun dari masyarakat luar kota datang ke Madura sehingga budaya tanian lanceng itu berkurang menurut saya. Oh, seperti itu. Terima kasih ya kak ya. Iya, sama-sama. Oh ya, sebelumnya saya ini Adri, saya dari Pamekasan, dan pada kesempatan kali ini saya mau wawancarai kakak sebagai responden atau yang video wawancara. Nah, saya menanyakan tentang kebudayaan di daerah ini. Nah, Indonesia itu beragam dengan banyak sekali kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Nah, menurut kakak bagaimana nih tentang kebudayaan yang di daerah lain selain daerah kita sendiri? Kalau menurut saya budaya tentang suku lain, bangsa lain itu sangat bagus. Karena untuk Indonesia sendiri itu dikenal oleh bangsa lain itu karena kebudayaannya yang beragam. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia harusnya tidak boleh memiliki pemikiran tertutup, harus memiliki pikiran terbuka untuk mengenal budaya lain gitu, agar ya karena budaya lain itu bukan tidak buruk juga sih, malah bagus-bagus gitu menurut saya. Apalagi kalau mungkin antara suku saya mengadakan kolaborasi dengan suku lain itu mungkin suatu hal yang baru gitu dan bagus menurut saya. Bisa menjadi terobosan gitulah. Berarti kita harus membahu-membahu menjaga kelestarian kebudayaan nasional. Ya betul. Udah. Mungkin hanya sekian saja ya. Terima kasih sudah bisa diwawancara. Teman-teman, saya akan membacakan hasil dari video tadi yang bertema tentang penerapan identitas nasional di lingkungan sekitar dengan kebudayaan nasional sebagai wawasan dan kebanggaan. Nah, jadi kita harus melestarikan budaya-budaya kita, baik lokal maupun budaya nasional yang sudah diturunkan dari leluhur kita, dan kita juga wajib untuk menjaganya serta melestarikannya. Dan ketika melestarikan, kita wajib pula untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari maupun di momen-momen tertentu seperti diadakannya pameran budaya atau pensi-pensi dan beberapa ajang-ajang lainnya. Dan bila memungkinkan, kita harus memperkenalkan budaya kita ke kancah internasional. Mungkin untuk kesimpulannya cukup dari saya segitu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi video dari kelompok kami mengenai penerapan identitas nasional di lingkungan sekitar dalam kebudayaan nasional sebagai wawasan dan kebanggaan menjadi salah satu bentuk identitas nasional di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.